akibatnya dengan adanya banyak peristiwa hukum berupa perjanjian, maka nanti juga ada banyak hubungan hukum di dalamnya, ya, yang mana dari hubungan hukum itu akan menunjukkan masing-masing dari transaksi dari perikatan itu mengenai hak dan kewajiban yang berbeda-beda antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lain. Nah, kita lihat di slide-nya. Apakah sudah muncul di layar slide-nya? Ya, Pak. Ya. Baik, kita masuk ke materi pokok bahasan tentang perikatan dalam transaksi terapeutik, ya. Jadi ini sering ditanyakan antara perikatan dengan perjanjian. Dalam hal ini kita sebut istilahnya dengan transaksi. Lebih dahulu perikatan atau lebih dahulu perjanjiannya. Ini. Nah, kalau kita kembali kepada dasar hukum dari KUH Perdata, di sana bahwa terjadinya perikatan itu bisa timbul karena satu, perjanjian, dan dua, karena undang-undang. Nah, dari ketentuan itu, maka kita bisa tahu bahwa pertama, antara perikatan dengan perjanjian itu tidak bisa dipersamakan. Ya, ini yang sering juga disalahpahami. Nah, kemudian yang kedua, antara perikatan dan perjanjian yang terikat satu sama lain tadi, ya ada hubungannya itu tadi, ini tidak bersamaan terjadinya. Berdasarkan ketentuan itu, maka antara perikatan dan perjanjian itu lebih dahulu perjanjiannya dalam konteks transaksi terapeutik di sini. Dari perjanjian itu maka akan mengikat para pihak, baru timbul perikatan. Nah, ini untuk kondisi-kondisi daerah tertentu yang mungkin bisa ada contohnya, misalnya kan kalau dalam hal perkawinan misalnya kan, kalau di luar negeri itu kan kumpul dulu ya, kumpul dulu kalau ada kecocokan 1 tahun, 2 tahun baru dia diikat. Nah, di sini memang secara umum terjadinya perikatan itu bisa timbul karena satu perjanjian. Artinya memang mengikatnya para pihak itu dikehendaki oleh para pihak. Ya. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya satu dengan yang lainnya. Kemudian perikatan juga bisa timbul karena undang-undang. Ya, ini banyak di bidang hukum publik. Ya, jadi memang sudah sifatnya dari hukum publik di sana yang mengatur kepentingan umum. Mau nggak mau itu kan dengan dikeluarkannya undang-undang itu ya mengikat para pihak. Nah itu kembali ya flashback sebentar terkait dengan kedua istilah antara perikatan dengan perjanjian atau dalam hal ini transaksi terapeutiknya. Nah kita lihat dari bagian ini hanya menunjukkan salah satu dari perikatan. Ya. Ada pasien, ada dokter. Nah, upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter ini kan tidak serta-merta langsung dilakukan tindakan dan sebagainya. Pasti ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilalui. Sehingga nanti masuk kepada tindakan yang telah mereka sepakati. Nah, tahapan-tahapan sebelumnya itu berupa apa-apa yang harus diinformasikan, disepakati, dinegosiasikan antara dokter dengan pasien. Nah, jadi dalam gambar ini kita melihat ada dua subjek yang melakukan perikatan. Yang pertama dokter jelas, ya kan, yang akan mengupayakan, yang akan melakukan tindakan medis
dalam rangka untuk mengupayakan kesembuhan si pasiennya. Yang kedua, pihak pasien adalah pihak yang menerima tindakan medis. Ada dua subjek hukum di situ. Yang mana dua subjek hukum itu mestinya cakap hukum. Bisa memperkirakan, bisa mengetahui atas tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Nah, makanya dia harus cakap supaya perikatannya itu ya nanti tidak menimbulkan masalah. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh subjek pertama dari dokter itu, yaitu tadi melakukan tindakan medis. Melakukan tindakan medis, ya, upaya maksimal yang harus dilakukan dalam rangka penyembuhan si pasien itu, ini merupakan objek dari perikatannya. Jadi kalau objek di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Bisa berupa barang, benda, ya. Kalau benda nanti kan dibedakan, ya, antara barang dan hak, itu. Kemudian juga objek bisa berupa sesuatu yang harus dilakukan. Nah, di sini dokter itu melakukan tindakan-tindakan medis. Ini merupakan objek yang dalam konteks hukum sering disebut dengan prestasi. Bahkan ini merupakan prestasi pokok, prestasi utama yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Jadi dalam upaya menyembuhkan pasien itu, ya nggak bisa kalau nggak melakukan suatu tindakan medis, ya, apapun nanti bentuk tindakan medisnya. Ya. Nah, itulah prestasi yang harus dia lakukan. Kalau kewajiban objek atau prestasi itu tidak dilakukan, maka nanti masuk ke masalah wan prestasi itu tadi, yang bisa menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Apakah dalam konteks secara umum perjanjian itu akhirnya nanti dibatalkan atau nanti dikenakan ganti kerugian. Nah, itu dalam hal seseorang itu melakukan wan prestasi, cedera janji, ingkar janji. Kemudian pasien ini pihak yang menerima tindakan medis. Menerima tindakan medis ini merupakan suatu hak yang mesti didapat oleh si pasien. Nah, dari sini sebetulnya sudah kelihatan bahwa di dalam perikatan ini ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, kalau masing-masing pihak itu ada hak dan kewajiban, maka ini bisa diklasifikasikan sebagai perjanjian yang timbal balik. Kalau timbal balik berarti ada dua pihak di situ. Kalau timbal balik berarti masing-masing pihak ada hak dan kewajiban yang harus mereka masing-masing laksanakan. Ini. Biasanya apa yang menjadi hak satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain. Begitu juga sebaliknya. Apa yang menjadi hak dari pihak lain biasanya merupakan kewajiban dari pihak lawannya. Ini. Nah, apakah mesti harus selalu timbal balik perjanjian itu sepihak? Ada enggak? Ada juga perjanjian yang sepihak. Artinya di situ kewajiban itu hanya membebankan kepada salah satu pihak saja. Ya, itu. Jadi karena kewajibannya hanya dilakukan oleh satu pihak, maka itu perjanjian sepihak. Ya, ini. Hibah misalnya. Ini contoh dari perjanjian yang sepihak. Nah, ini subjek dari transaksi terapeutik, jelas ini kan. Untuk penyembuhan seorang pasien tidak bisa kalau tidak melibatkan subjek hukum dokter posisinya sini. Karena memang dokter itulah yang nanti akan bisa mengupayakan untuk kesembuhan si pasiennya. Nah, apakah hubungan hukum ini nanti hanya terjadi antara pasien dan dokter saja dalam transaksi terapeutik? Nah, ternyata tidak demikian. Banyak nanti ya yang terkait selain dari dua subjek tersebut. Nah, seperti pada ragaan berikutnya ini. Jadi arah panah artinya ada 4 ini kan. Ini maka di sini kelihatan bahwa di dalam transaksi terapeutik itu banyak
terjadi hubungan hukum antara satu dengan yang lain. Nah, kita lihat, banyak hubungan hukum ini terjadi pasti dalam konteks hukum. Tidak mungkin serta-merta terjadi hubungan hukum bicara tentang apa hak dan kewajiban rumah sakit, misalnya dengan apotek. Ya. Apa hak dan kewajiban antara rumah sakit dengan radiologi misalnya, atau dengan pihak-pihak yang lainnya di sini. Ini kan tidak serta-merta muncul terjadi hubungan hukum, yang mana substansinya bicara tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak ini. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan lab, dengan radiologi, dengan ISO, dengan apotek dan sebagainya, itu pasti ada dasar hukumnya. Ya. Nah, dasar hukum terjadinya hubungan hukum itulah dalam hukum perjanjian disebut dengan transaksi atau dalam hal ini transaksi terapeutik atau perjanjian atau peristiwa hukum. Kenapa disebut peristiwa hukum? Ya karena peristiwanya ya yang mengatur tentang perjanjian itu diatur oleh hukum. Hukumnya ada di mana? Banyak kita temukan. Ya, kita sudah dari awal bicara tentang pasal 13 KUH Perdata tentang pengertian apa itu persetujuan atau perjanjian. Kita juga sudah membahas satu persatu anasir dari syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 BW Burgerlijke Wetboek. Kita juga bicara tentang akibat dari pasal 1320 yaitu pasal 1338 ya, terkait dengan perkataan ya, kekuatan mengikatnya suatu perjanjian itu dan seterusnya. Nah, itulah aturan-aturan, itulah norm aturan hukum ya yang mengatur tentang perjanjian. Nah, karena perjanjian dalam hal ini transaksi terapeutik itu diatur dalam peraturan, ini kan banyak kemarin kan ada terkait dengan undang-undang kesehatan, kemudian ada Permenkes dan sebagainya. Itu kan juga aturan hukum diatur di sana. Maka transaksi terapeutik itu merupakan suatu peristiwa hukum. Nah, itu kan melibatkan banyak pihak. Nah, dari ragaan ini aja kan sudah bisa menjadi berapa judul tesis yang bisa diangkat di situ. Kita melihat tentang bagaimana hubungan hukum misalnya antara rumah sakit dengan apotek. Kita lihat di situ. Pasti tidak serta-merta muncul bicara tentang hak dan kewajiban. Apa dan kewajibannya rumah sakit, apa dan kewajibannya apotek. Nah, untuk mengetahui kita lihat dulu bagaimana peristiwa hukumnya. Perjanjiannya seperti apa. Nah, itu kan sudah satu misalnya mengenai hal yang bisa dijadikan opsi mungkin barangkali untuk tesisnya. Begitu juga hubungan hukum antara rumah sakit dengan pihak lainnya, ya, dengan lab misalnya atau radiologi dengan pihak-pihak lain dan sebagainya. Ini kan sudah banyak yang bisa kita angkat, kita teliti di situ. Tinggal kita nanti ya melihat ya pertama originalitasnya, ya. Nanti dilihat. Memang kalau mau murni 100% original itu kan ya susah. Pasti dari dulu itu sudah pernah ada yang ngebahas yang terkait dengan topik kita. Cuma kita nanti lihat dari sekian banyak yang sudah dilakukan penelitian itu, apa yang bisa kita lakukan supaya nanti dia sama ya, tidak ada plagiat ya di situ. Kita pilih satu permasalahan tertentu atau kita menggunakan metode penelitian yang tertentu ya silakan sehingga nanti bisa disampaikan tingkat originalitas dari tesis kita di mana. Nah, dengan originalitas itu juga sebetulnya membantu kita ya. Kalau kita sudah banyak referensi terkait dengan topik yang kita bahas itu, kita kan bisa mendapatkan arahan, oh seperti itu rupanya hasil penelitian dia, bagus, datanya bisa kita ambil ya.
Nanti kita masukkan ke dalam tesisnya dan kita cantumkan sumber datanya itu, ya. Itu yang penting. Jangan cuma di copy paste ya dari jurnal, dari penelitian orang lain kita masukkan situ tanpa menyebutkan sumbernya dari mana, ya. Yang itu nggak boleh. Jadi bisa aja kita mengambil data-data yang sudah dilakukan oleh orang lain, penelitian orang lain, dan itu memang relevan terkait dengan apa yang kita bahas, ya malah bagus, ya, mendukung penelitian kita. Tapi jangan lupa nanti harus dicantumkan sumber datanya. Ya. Nah ini kan dari sini maka bisa silakan barangkali ada di kelas ini yang tertarik untuk mengkaji ya menjadi satu tesis terkait dengan ragakan gambar ini. Karena di sini sudah bisa menunjukkan atau nanti mungkin mau melihat tentang perbandingan membandingkan antara perjanjian satu dengan yang lainnya, dikomparkan ya, membandingkan, namanya membandingkan, to compare ya. Berarti ada yang dibandingkan. Ini jangan sampai nanti tesisnya itu studi perbandingan misalnya antara A dan B, antara perjanjian A dan perjanjian B. Nah, ternyata di situ yang dibahas hanya satu perjanjian saja, yang tidak bisa. Itu. Jadi kalau kita studi perbandingan, ya, studi komparatif, maka yang perlu diingat, pertama, pasti ada objek yang kita perbandingkan, lebih dari satu. Ya. Silahkan aja, mungkin 2 atau 3, dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, yang kita bandingkan itu ya setara, sekelas, gitu kan, satu kualifikasi. Jadi apple to apple. Ini jangan sampai nanti kita membandingkan misalnya antara mobil misalnya, mobil dengan apa kuda lah gitu kan. Itu apakah tidak bisa dicari persamaannya? Ya mungkin bisa, sama-sama bisa dijadikan sebagai alat transportasi misalnya. Oh, dulu kan pakai kuda kan, juga kemana-mana pakai kuda. Sekarang pakai mobil, oh berarti bisa dibandingkan. Ya bisa aja, tapi masa mobil mau dibandingkan dengan kuda. Nah, kalau membandingkan ya mobil antara mobil jenis ini dan mobil jenis apa misalnya yang sama-sama fungsinya untuk sebagai alat angkut. Masih apple to apple. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kalau kita mau membandingkan sesuatu ya secara yuridis ya karena kita orang hukum, maka yang harus diperhatikan yaitu klasifikasi dari objeknya ya. Ya samalah satu klasifikasi, satu jenis lah itu. Nah kemudian kalau itu studi komparatif, maka jangan hanya dilihat perbedaannya saja. Biasanya kita fokusnya ke perbedaan, banyak sekali di situ. Perbedaannya apa? Jenis perjanjian yang A dengan perjanjian yang B. Kita lupa di situ bahwa studi perbandingan juga harus mencari persamaannya apa. Ya, kita cari di situ antara perjanjian yang A dengan perjanjian yang B. Tadi persamaannya apa dulu? Diinventarisir, diidentifikasi. Itu. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal subjeknya sama enggak? Oh sama ternyata. Sama-sama misalnya sebagai subjek hukum manusia, naturalized person. Atau kalau beda, ya sudah ditunjukkan. Dilihat dari subjeknya ternyata berbeda, bahwa perjanjian A itu subjek hukumnya berupa manusia, pribadi, naturalized person, sementara dalam perjanjian B itu subjeknya berupa badan hukum. Nah, itu kan sudah satu perbedaannya. Nah, nanti dijelaskan di sana panjang lebar. Mulai kapan misalnya subjek hukum manusia itu muncul, sampai kapan? Nah, bagaimana kalau badan hukum? Mulai kapan badan hukum itu diakui sebagai subjek hukum? Sampai kapan? Kemudian apa karakteristik badan hukum sebagai subjek hukum? Sebutkan di situ. Nah, jadi satu poin saja sebetulnya sudah bisa kita berikan komentarnya, analisisnya panjang lebar di situ. Belum lagi nanti kalau persamaan yang lainnya.
Belum lagi nanti kalau perbedaan yang lainnya yang sudah kita identifikasi segitu banyaknya tadi. Nah, jadi sangat kaya nanti analisisnya. Jadi jangan sampai nanti datanya banyak, analisisnya cuma ya secuil sedikit, gitu kan? Nah ini kelemahannya biasanya di situ. Tadi pagi ada seminar juga ya. Gitu. Di bab 2-nya itu ya Allah banyak benar tebel, tak pikir itu hasil penelitiannya dan analisisnya. Enggak tahunya itu di bab 2-nya yang tinjauan pustaka yang banyak itu. Sementara hasil penelitian dan pembahasan itu ya mungkin tidak ada sepertiganya dari tinjauan pustaka. Nah ini kan tidak proporsional. Dari situ kelihatan bahwa oh berarti mahasiswa ini ya kurang tingkat pemahamannya, analisisnya terhadap data yang dia dapat itu tadi. Kan sayang kalau demikian. Makanya untuk bisa memberikan analisis yang komprehensif, yang panjang lebar, yang mendalam itu tadi, ya kita harus menguasai. Kita harus punya pisau analisisnya, ya. Banyak-banyak teorinya di situ. Oh, tadi mengenai teori subjek hukum misalnya. Ini kan sudah bisa kita mengacu ke sana. Kita jabarkan aja berdasarkan teori bunyinya begitu, kita kaitkan aja dengan data yang kita dapat di situ. Oh, ternyata di situ tadi subjeknya dokter. Oh, dokter ini statusnya apa? Apakah dia PNS atau swasta? Ya. Kalau dia bekerja di pemerintahan, statusnya sebagai PNS, apa nanti hak dan kewajibannya? Dasar hukumnya apa dia, dan seterusnya. Nah, itu baru subjek hukumnya, belum nanti dilihat dari objek hukumnya. Sama atau beda. Kalau sama, samanya di mana, kalau beda, bedanya di mana. Setelah itu kita lihat lagi bagaimana mengenai peristiwa hukumnya, perjanjiannya itu bentuknya seperti apa. Ya. Apakah nanti itu tertulis atau lisan. Ya, dalam hal ini kan kemarin sudah kita bahas kan dalam transaksi terapeutik itu kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak di situ. Kemudian apakah perjanjiannya itu sudah terstandarisir atau belum, perjanjian baku atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti paling yang banyak itu biasanya bicara tentang hak dan kewajiban yang sangat kelihatan, yang sangat menonjol perbedaan antara jenis penelitian satu dengan penelitian yang lain. Begitu juga nanti akibat hukumnya, masalah tanggung jawab dan sebagainya. Nah itu kan dengan demikian dalam satu karya ilmiah tesis itu akan komprehensif membahas tentang hal tersebut. Ini kalau misalnya ya dilihat ya topik yang kita kaji itu dari komparatifnya, perbandingannya, namanya membandingkan kan harus dibandingkan. Pasti ada yang sama, ada yang beda, itu kan seperti apa. Nah ini kan salah satu tipe penelitian yang normatif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pak, kemarin sudah banyak yang membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban antara rumah sakit dengan apotek misalnya. Tapi dia melihat dari segi empirisnya barangkali. Nah, kita kan bisa melihat dari normatifnya seperti apa, normnya, aturannya seperti apa. Atau sebaliknya, secara normatif sudah dibahas orang lain. Ya kita kan bisa membahasnya secara empiris. Kita melihat kenyataannya seperti apa. Nah itu cara-cara untuk kita bisa menunjukkan bahwa ada tingkat orisinalitas dari tesis yang kita buat. Kemudian tipe-tipe penelitian yang lain kan masih cukup banyak. Misalnya tentang sejarah hukumnya. Namanya sejarah kan juga kita bicara tentang panjang lebar, suatu kejadian yang sudah lewat. Tentang apa ya? Tentang aturannya misalnya kan. Ini dari mana aturannya, dulu bunyinya seperti apa, sekarang sampai apa. Nah itu kan sejarah hukum. Ini kan juga rasanya kok belum pernah ada yang membahas mengenai perbandingan hukum, ya sejarah hukum, kemudian sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan sebagainya. Ini selama ini yang saya temukan untuk pribadi saya, ini kok di program MIH di Unila ini belum saya temukan. Nah, jadi sebetulnya untuk peluang-peluang mengatasi tingkat orisinalitasnya tadi kan bisa kita
dekati dengan berbagai macam tipe dari penelitian. Nah, ini ya, jadi dari ragam ini cukup banyak ya yang menunjukkan bahwa dalam bicara transaksi terapeutik ini banyak hubungan hukum yang lainnya ya. Samping pertama tadi ya, hubungan hukum antara dokter dan pasien. Nah, secara garis besar dalam transaksi terapeutik ini dibedakan menjadi dua jenis perikatan ya. Yang paling banyak umumnya ya dalam transaksi terapeutik itu berupa inspanning verbentenis. Ya. Untuk resultat verbentenis itu ya ada meskipun nggak banyak, tapi yang pada umumnya jenis perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien adalah inspanning verbentenis. Ya. Jadi kalau kita bicara transaksi terapeutik, di situ bisa kita bedakan dua jenis perikatannya. Ya. Perikatan yang harus dilakukan strategi dan usaha keras. Itulah mana dari inspanning verbentenis. Objeknya apa? Prestasi yang harus dilakukan apa di situ di dalam inspanning verbentenis? Yaitu upaya-upaya maksimal, usaha maksimal yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka menyembuhkan pasien. Jadi hanya mengupayakan saja. Hasilnya itu tidak ditekankan di situ. Ya siapa yang bisa memastikan? Ya, kalau bisa memastikan enak betul. Oh saya pergi ke A, dokter A. Karena apa? Pasti saya sembuh. Saya nggak mau ke dokter B. Karena apa? Ya karena saya ragu-ragu. Bisa sembuh apa enggak? Saya nggak mau ke dokter C. Kenapa? Karena kalau ke sana pasti saya nggak sembuh. Makanya di dalam inspanning verbentenis itu kita hanya diupayakan, diusahakan semaksimal mungkin dalam rangka untuk penyembuhan diri kita sebagai pasien. Itulah inspanning verbentenis. Jadi prestasinya ya hanya mengupayakan saja semaksimal mungkin. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan standar profesi yang dia miliki. Seorang dokter, dia kan punya standar profesinya ya untuk memberikan tindakan-tindakan medis dalam rangka penyembuhan. Ini. Sepanjang dokter itu sudah melaksanakan sesuai dengan standar profesinya, standar prosedur operasionalnya, ya itulah sudah dianggap memenuhi kewajibannya, sudah dianggap berprestasi sebagaimana yang diharapkan dari transaksi terapeutik. Syukur-syukur memang diusahakan, pengennya akan sembuh, ya kan? Rasanya nggak mungkin ya. Dokter itu mengupayakan itu dengan harapan mau sembuh ya sudah, enggak ya sudah gitu kan. Pasti ada niatan baik untuk kesembuhan pasiennya. Apalagi kalau ada terserah udah nggak sembuh kan malah nanti balik lagi ke saya dan sebagainya. Rasanya itu enggak ya. Ini. Jadi tetap diupayakan semaksimal mungkin. Itulah kewajiban utama, kewajiban pokok, prestasi utama seorang dokter dalam hubungannya dengan pasien. Itulah kewajiban pokok. Karena kewajiban pokok, maka harus dilakukan. Dalam konteks hukum perjanjian, kalau kewajiban pokok itu tidak dilaksanakan, maka bisa berakibat perjanjiannya dibatalkan. Ini akibat hukumnya. Lain nanti kalau kita bicara tentang kewajiban yang pelengkapnya. Kalau kewajiban pelengkapnya tidak dilaksanakan, ini dalam hukum perjanjian bisa mengakibatkan ganti kerugian. Jadi akibat hukumnya itu berbeda antara kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Ya, jangan sampai ini ya, kewajiban pokoknya itu nggak dilaksanakan. Itu yang utama yang dilakukan. Pasien juga demikian. Karena tadi kan perjanjian timbal balik, dua pihak masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya. Seorang pasien juga pasti punya kewajiban. Pokoknya itu apa? Kepada siapa? Kepada dokter.
Karena apa? Karena si dokter juga sudah berprestasi. Apa bentuk prestasinya? Yaitu tadi, mengupayakan secara maksimal kesembuhan si pasiennya. Harus ada imbal baliknya dari prestasi pasien, yaitu memberikan imbal jasa, ya, sesuai dengan kesepakatan atau tarif yang sudah ditentukan. Nah, selain itu pasti ada kewajiban-kewajiban pelengkap lainnya. Nah, itulah konsekuensi dari adanya wan prestasi atau cedera janji. Kalau dalam perjanjian itu para pihak melakukan wan prestasi. Kita lihat dulu kewajiban apa yang tidak dia lakukan. Ini inspanning verbentenis. Jadi prestasinya itu hanya mengupayakan semaksimal mungkin, ya. Upaya, usaha, ya. Sementara hasil dari upaya yang dia lakukan itu ya belum pasti, ya. Harapannya memang sembuh, gitu. Seandainya tidak sembuh pun itu bukan suatu tuntutan yang wajib dilakukan oleh dokter. Harapannya memang sembuh. Tapi kesembuhan itu kan belum pasti. Itu pertama, inspanning verbentenis. Kemudian yang kedua, perikatan yang prestasinya menghasilkan sesuatu. Ini. Jadi hasilnya itu memang yang diharapkan. Sifatnya sudah pasti. Resultat, hasil, ya. Hasil dari perikatan itulah prestasinya. Misalnya dalam hal apa? Ini kan ada dokter gigi misalnya, membuat gigi palsu. Prestasinya apa ya? Itu terwujud, tercipta adanya gigi palsu, kelihatan gigi palsunya seperti apa. Sudah selesai berarti. Prestasi itu dia lakukan oleh seorang dokter. Memang ada hasilnya. Dan hasil itulah yang memang dikehendaki para pihak dalam perjanjiannya. Nah, seandainya gigi palsu yang disepakati tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati, oh berarti itu ada wan prestasi di situ. Bisa jadi yang wan prestasi dokternya, mestinya itu gigi palsunya bahannya dari apa, ya, kemudian bentuknya seperti apa dan sebagainya, ya. Ini kok tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Oh berarti dokter itu wan prestasi. Sebaliknya mungkin dokter sudah memenuhi prestasinya berupa apa? Berupa hasil, yaitu gigi palsu. Sementara si pihak lainnya, pasiennya, ternyata dia tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati. Oh berarti pasien itu wan prestasi. Atau mungkin dia berprestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya prestasi itu harus dilakukan. Atau ternyata prestasinya itu terlambat dia lakukan. Mestinya pada saat gigi palsu itu diserahkan, si pasiennya itu membayar biaya-biaya yang sudah disepakati. Ini ternyata tidak, terlambat pembayarannya. Itu kan juga sudah salah satu bentuk wan prestasi. Nah, jadi kembali lagi secara umum kalau kita bicara tentang perjanjian, ya, maka di sana ada beberapa bentuk prestasi. Kalau tidak prestasi disebut wan prestasi itu tadi, ya, cedera janji itu tadi. Nah, itu bentuk dari perikatan dalam transaksi petik. Kita mengenal dua jenis, ya. Ada inspanning verbentenis. Inilah yang umumnya terjadi dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien. Umumnya memang inspanning verbentenis, yang mana hasilnya itu tidak bisa dipastikan. Sebaliknya, kalau yang resultat verbentenis itu memang sesuai dengan istilahnya, hasil ya, resultat itu ya berarti harus menekankan pada kepastian tentang hasil dari adanya transaksi terapeutik tersebut. Nah, ini kan hampir seluruh tindakan medis merupakan perikatan usaha. Inspanning verbentenis bukan perikatan hasil atau resultat verbentenis. Hanya usaha-usaha
upaya-upaya ya. Itu sepanjang itu upaya sudah dilakukan secara maksimal oleh dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedurnya, ya sudah selesai. Itu. Hasilnya seperti apa? Terlepas apakah pasien itu sembuh atau tidak ya. Nah, perikatan antara dokter dan pasien ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tadi sudah bolak-balik kita singgung istilah tentang hak dan kewajiban ini. Ya. Hak itu apa? Banyak pengertian yang diberikan di situ. Ada yang secara singkat menyatakan hak itu pada dasarnya ya berupa kewenangan aja. Karena kewenangan maka hak itu bisa kita pakai, bisa juga tidak kita pakai. Mau diapakan itu ya terserah, karena itu merupakan kewenangan kita. Kita punya mobil, kita berhak atas mobil itu. Mau kita pakai sendiri, yang itu juga milik kita. Mau kita jual, ya boleh, yang itu sah milik kita. Mau kita pinjamkan, ya boleh, yang itu juga punya kita. Atau kita sewakan, ya silakan aja. Ini kan kewenangan kita. Sebaliknya kalau kewajiban itu kan suatu yang harus dilakukan. Kewajiban. Suatu yang harus dilakukan. Nggak boleh nggak. Kalau nggak dilakukan ya itu tadi. Bukan prestasi itu tadi. Ya. Nah secara hukum tadi sudah dibedakan antara hak kewajiban yang pokok dan yang pelengkap. Termasuk akibat hukumnya tadi sudah ya. Nah sekarang kita lihat ya. Dengan mengacu pada Undang-Undang 29 tahun 2004 pasal 50, kita bisa mengidentifikasi apa saja hak-hak dan kewajiban seorang dokter sebagai subjek hukum dalam transaksi terapeutik. 1, haknya memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan sesuai dengan SP dan SPO-nya. Ini hak yang penting bagi seorang dokter. Dokter risikonya sangat besar di situ. Karena apa yang menyangkut tidak hanya mungkin ini ya termasuk nyawa seseorang. Sangat perlu adanya perlindungan hukum di situ. Kemajuan teknologi, semakin orang melek hukum dan sebagainya, semakin menonjol dia untuk menuntut hak-haknya di situ. Bahkan kita sering ya, ada pasien yang sedikit nakal barangkali, spekulasi, coba-coba aja, siapa tahu. Ya. Padahal dia sebetulnya dalam hatinya barangkali sudah ngerti bahwa tindakannya itu nggak benar. Dia sudah tahu bahwa dokternya itu sudah melakukan tindakan-tindakan sudah sesuai dengan SP dan SPU-nya. Tapi karena mungkin merasa dia punya kuasa, ya coba-coba dia menggunakan kekuasaannya dan sebagainya. Siapa tahu. Ya. Nah kadang-kadang kan ada orang semacam itu. Ya. Loh kalau itu terjadi kan sangat riskan. Ya posisi dokter, dia perlu ada perlindungan hukum di situ. Apa perlindungan hukum? Padahal itu merupakan salah satu hak seorang dokter, mendapatkan perlindungan hukum. Loh, apakah pasien tidak mendapatkan perlindungan hukum? Ya ada. Kan? Makanya perlindungan hukum itu dari aspek yuridisnya ya memang harus seimbang. Balance. Antara hak-hak yang dimiliki dokter dengan hak-hak yang dimiliki pasien. Jangan sampai nanti hanya melindungi salah satu pihak saja. Kalau itu terjadi, ya berarti yang salah satu nilai dasar dari hukum tidak tercipta di situ. Ya, kita kan masih ingat teorinya dari Gustav Radbruch ya di sana kan ada 3 nilai dasar dari hukum yang mestinya itu ada semuanya ketiga nilai dasar itu, termasuk dalam hal ini misalnya dalam transaksi terapeutik. Apa 3 nilai dasar itu? Kan harus mencerminkan kepastian hukumnya. Pertama kan. Nah, untuk mewujudkan kepastian hukum itu, maka kan ada transaksi terapeutik itu, ada informed consent itu, ya. Nanti akan ditandatangani, ada kesepakatan dan sebagainya itu, ya, diwujudkan dalam suatu tindakan tertentu, tindakan tanda tangan, ya, dibuat secara tertulis dan sebagainya itu. Oh, dengan demikian kan ada unsur pertama dari hukum, yaitu apa? Kepastian hukumnya.
Nah, kemudian nilai dasar kedua kan harus ada kemanfaatan. Harus ada manfaatnya, nilai manfaatnya. Nah, manfaat itu harus juga tercakup kepentingan-kepentingan para pihak yang melakukan transaksi terapeutik di sini. Dan yang terakhir tentang keadilan. Jadi nggak bisa tidak menciptakan keadilan. Jangan hanya satu pihak saja yang dilindungi, tapi harus juga pihak lainnya dilindungi. Ada nilai keadilan yang harus tercipta dari transaksi terapeutik, dari tindakan medik yang dilakukan itu tadi. Nah, makanya di dalam undang-undang praktek kedokteran juga harus bisa memberikan perlindungan, baik itu kepada dokter maupun kepada pasiennya. Perlindungan hukum ini kan banyak teori tentang perlindungan hukum, ya. Jadi nanti kalau kelas ini misalnya ada yang bicara tentang perlindungan hukum, jangan sampai, ini saya sering ingatkan karena ya sering kita dapatkan orang topiknya itu judulnya pakai perlindungan hukum, permasalahan yang akan dikaji tentang perlindungan hukum, tapi kok teorinya tidak bicara tentang perlindungan hukum. Yo, nanti bisa ngebahasnya dari mana? Ya, mau motong sayur nggak ada alatnya itu, ya gimana bisa terpotong? Ya untung kalau yang sayurnya itu yang lembek-lembek, gitu kan. Tapi kalau sayurnya yang agak keras, gimana bisa memotongnya? Maka perlu pisau yang pas di situ. Begitu juga untuk bisa menganalisis suatu masalah, ya kita gunakan dong teori-teori yang pas di situ. Oh, kalau kita bicara tentang perlindungan hukum terhadap bla bla bla, ya kita gunakan teori perlindungan hukum banyak. Kita mulai dari definisi perlindungan hukum itu apa. Ya. Ya, intinya kan terkait dengan jaminan kepastian tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya. Nah, kita lihat jaminannya itu seperti apa. Ya. Kemudian teorinya akan dibedakan di situ. Ada perlindungan hukum secara preventif, ada perlindungan hukum secara represif. Kalau preventif itu berarti kita menekankan pada normnya, aturannya ada nggak di situ. Oh, kalau aturannya tidak ada, ya berarti nggak ada perlindungan hukum secara preventif. Gimana bisa melindungi aturannya aja nggak ada? Aneh kalau bisa melindungi. Sehingga nanti kita bisa usulkan supaya dibuat peraturan perundang-undangannya untuk bisa melindungi salah satu pihak di situ. Siapa ya? Oh, sudah ada ini preventifnya, ada peraturan perundangannya. Cuma setelah kita kaji, kita inventarisir, kita identifikasi, ternyata peraturannya itu yang menurut kita, oh ini kok ada yang kurang di situ. Berarti nggak lengkap. Sehingga nanti sarannya apa? Supaya dilengkapi dengan peraturan tentang bla 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 yang kita temukan itu tadi. Atau setelah kita kaji misalnya antara peraturan satu dengan peraturan lain kok tidak sinkron. Tumpang tindih, bahkan bertentangan misalnya. Itu kan hasil penelitian kita, temuan kita. Oh, kalau begitu saran kita supaya direvisi tentang hal apanya, supaya nanti sinkron antara peraturan ini dengan peraturan yang lain. Atau antara undang-undang ini dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan turunannya. Nah, itulah bicara tentang perlindungan hukum secara preventif, bicara normnya. Ada apa tidak, lengkap apa tidak. Sementara yang represif, kita bicara tentang penegakan hukumnya, penekanannya kan di sana. Bagaimana kalau terjadi perselisihan, sengketa, konflik di situ? Apakah ada lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan konflik itu? Apa nama lembaganya? Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Dan sebagainya. Itu adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan teori perlindungan hukum. Jadi jangan sampai hanya sekedar memberikan ya pengertian aja perlindungan hukum itu apa, tapi jelaskan jenis-jenisnya, teori-teorinya yang sangat mendukung nanti. Nah, kalau kita sudah punya pisaunya itu, pisau analisisnya itu tadi, kan kita mudah. Ya. Jadi alatnya memang sudah pas sesuai. Kita mau motong kuku ya memang pakai alat memotong kuku, nggak pakai golok misalnya. Golok kan susah untuk bisa motong kuku. Ya. Meskipun itu tajam atau meskipun itu gede, tapi kan nggak pas untuk memotong kuku.
Nah itu, jadi seperti tadi seminar pagi tadi itu ternyata ada banyak yang setebal itu pertama ya tidak relevan dengan apa yang ingin dibahas. Ini hanya contoh aja ya, tadi pagi kan kita lakukan seminar. Teorinya itu nggak pas ya, kalau nggak pas gimana bisa menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi terlalu banyak tetapi tidak ada relevansinya, kan nggak pas itu kan. Jadi teorinya nanti harus pas, relevan, kemudian kecukupan, terus dianggap cukup. Saya menggunakan teori ini untuk membahas masalah ini. Sementara untuk membahas masalah yang nomor 2, saya menggunakan teori ini. Nah, itulah harapan kita seperti itu. Dan itulah level untuk S2 ya, sudah mulai muncul di situ teori-teorinya. Kalau S1 kan mungkin ya banyak praktiknya aja itu kan. Enggak begitu banyak. Nah, ini harapan kita untuk level S2-nya ya. Nah, jadi itu hak dokter memperoleh perlindungan hukum. Jadi karena risikonya gede, ya kan, maka perlu ada perlindungan hukum. Nah ini sudah dinyatakan secara tegas pasal 50 itu berhak ya, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah bentuknya apa saja ya silakan nanti di breakdown ya. Dalam hal apa, perlindungannya apa, ada di ketentuan mana dan sebagainya. 2, memberi pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasionalnya. Ya, dia berhak untuk menggunakan di dalam melakukan tindakan medisnya itu. Dia mengacu berhak untuk menggunakan standar profesinya. Kalau sudah sesuai dengan standar profesi dan SPU-nya, ya insya Allah aman lah itu kan. Jadi ada pegangan kita kalau ada sesuatu itu. Makanya kita harus selalu ingat ya bagi seorang dokter tentang SP dan SPO di dalam melakukan pelayanan medis. Kemudian memperoleh informasi yang lengkap dan jujur ya dan dari pasien maupun keluarganya. Ini hal yang penting ya, anamnesisnya itu dengan harapan nanti akan bisa menentukan dengan tepat ya tindakan apa yang akan dokter lakukan. Ini kan kadang-kadang bisa jadi ya pasien itu nggak fair, nggak jujur, takut ya. Takut dengan kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Penyakitnya nggak diomongkan. Takut nanti apa-apa dan sebagainya, padahal itu kan nggak boleh. Itu adalah kewajiban si pasien. Nah, kewajiban, lawannya kewajiban itu merupakan hak dari dokter. Apa haknya? Ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, jujur di situ dari pasiennya. Kalau informasi yang diterima dokter itu tidak fair, tidak jujur, tidak lengkap, bisa jadi nanti hasilnya, diagnosisnya salah di situ. Kalau sudah salah ya nanti akibatnya juga tindakan medisnya bisa salah. Kan akhirnya yang rugi juga siapa? Kembali lagi ke pasiennya. Informasi itu harus lengkap dan jujur. Ini mungkin barangkali ada pasien yang, dokter ini cerewet amat gitu. Padahal enggak, itu dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang si pasiennya seperti apa. Supaya apa ya? Supaya tepat nanti tindakannya itu. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini kan penting ya, dalam perjanjian-perjanjian yang lain juga ada ketentuan semacam itu. Misalnya dalam perjanjian asuransi itu kan juga ada kewajiban untuk memberikan informasi, pemberitahuan, notifikasi. Bahkan kalau dalam asuransi itu kalau tidak ada informasi, tidak memberikan notifikasi, tidak memberitahukan tentang kondisi yang sebenarnya, itu bisa berakibat perjanjiannya batal. Ini sama aja dengan transaksi terapeutik. Ini juga ada informasi yang harus diberikan secara fair, jujur, lengkap. Karena apa? Nanti akan bisa menimbulkan akibat yang berbeda. Kalau informasi itu tidak lengkap atau tidak jujur. Nah, begitu juga dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Dengan demikian, bisa jadi, misalnya tadi kalau bicara konteks asuransi, si penanggungnya itu nggak mau menandatangani, menyetujui perjanjian itu seandainya saat itu dia tahu kondisinya itu tidak seperti apa yang
dia sampaikan, tidak seperti apa yang dia informasikan. Oh ternyata begitu ya, bisa jadi si penanggungnya mundur. Itu dalam konteks asuransi. Tapi karena dia tidak jujur, tidak lengkap informasinya, ada yang ditutup-tutupi, pada saat itu si penanggungnya, perusahaan asuransinya menandatangani. Itu. Nah nanti kalau ketahuan bahwa dia ada informasi yang disembunyikan, maka perjanjiannya bisa batal. Padahal kita sudah bayar premi dan sebagainya. Nah itu dalam konteks hukum asuransi. Dalam konteks hukum perjanjian umumnya juga harus begitu. Perjanjian jual beli ya juga harus jelas objeknya itu apa. Mobil. Mobil itu mobil mereknya apa, tahun berapa, kondisinya seperti apa, ya, jumlahnya di mana, letaknya di mana, dan sebagainya, dan seterusnya. Harus diinformasikan secara lengkap dan jujur. Terkhusus dalam hal ini, transaksi terapeutik juga harus begini. Dokter berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasiennya atau keluarganya. Kalau pasiennya sudah cakap hukum, ya bisa bertindak sendiri di situ. Kalau masih anak-anak, ya, atau mungkin lagi tidak sadar dan sebagainya, kan nggak mungkin bisa memberikan informasi secara lengkap, jujur. Bisa dimintakan dari keluarganya. Jadi harus ada informasi yang diperoleh oleh dokter dari pasiennya. Ini penting. Karena penting, maka menjadi salah satu dari hak dokternya. Dengan informasi yang tidak lengkap, tidak jujur, bisa jadi nanti akan berakibat yang jauh lebih berbahaya. Ya. Kemudian, menerima imbal jasa. Itulah tujuan kenapa seorang dokter itu mau mengupayakan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kesembuhan bagi pasiennya. Ya. Ini. Jadi ada imbal jasa. Suatu kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya. Nah tujuan itulah yang pada dasarnya masuk ke prestasi pokoknya. Jadi tujuan utamanya itu apa di situ? Oh dalam pengangkutan, apa tujuan pengangkut? Tujuan pengangkut adalah untuk mendapatkan ongkos pengangkutan, biaya pengangkutan. Kalau biaya pengangkutan itu nggak dia dapat, oh berarti dia nggak tercapai tujuannya. Apa tujuannya si penumpang? Tujuan penumpang adalah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tujuannya kan itu. Nyampe di tujuan, tetapi kakinya patah satu, ya berarti nggak selamat. Berarti nggak mencapai tujuan. Atau selamat, sehat, tetapi nggak sampai ke tujuannya. Ya. Mau ke Jakarta, baru nyampe ke Bakahuni. Dah, berarti juga nggak tercapai tujuannya. Nah, jadi seseorang melakukan transaksi, melakukan perjanjian, pasti punya goalnya. Tujuannya itu apa? Dalam transaksi terapeutik, tujuan dari si pasien adalah untuk mendapatkan upaya maksimal penyembuhan atas penyakitnya. Ya kalau kita tanya masyarakat umum, kenapa kamu ke dokter? Ya pengen sembuh, kan gitu kan? Jawabannya mungkin pengen sembuh. Tapi yang tepat di situ adalah untuk mendapatkan upaya usaha maksimal dari dokter untuk mengatasi sakitnya itu supaya sembuh. Nah apa hak dari seorang dokter? Ya tentu saja. Dokter itu kan perlu juga. Dia harus mengembangkan profesinya, selalu harus mengupdate ilmunya, ikut simposium, ya, terus meningkatkan pendidikannya ke spesialis dan sebagainya, konsulen dan seterusnya, atau harus mengikuti seminar-seminar dan sebagainya. Itu kan perlu dana juga. Wajar dong kalau dia juga berhak untuk mendapatkan imbal jasa atas prestasi yang dia lakukan. Berapa besaran dari imbal jasa? Ya tergantung kesepakatan di situ. Biasanya pasien udah tahu itu kan, oh saya ke dokter ini biasanya kalau dulu sih masih 50, sekarang naik menjadi 75, gitu kan, ada yang begitu. Oh kalau spesialis ada yang 150 barangkali atau ke 200. Ini nggak apa-apa, memang tujuannya begitu. Kita harus siap ya untuk memberikan imbal jasa kepada dokter.
Nah, itu mengenai hak-hak yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang 29 tahun 2004. Di balik hak-hak yang seperti tadi, ada juga kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh seorang dokter. Kewajiban mengacu pada pasal 51, yang pertama memberi pelayanan medis sesuai dengan SP dan SPU-nya itu tadi. Sesuai dengan kebutuhan si pasiennya. Ini wajib, ini kan. Ini makanya dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi si dokter tadi, jangan dilupakan SP dan SPU-nya itu tadi. Jadi di dalam memberikan layanan medis kepada si pasien, dia harus pegang ke sana. Memberikan layanan medis tadi ya, dengan upaya maksimal tadi merupakan kewajiban pokok seorang dokter. Nggak bisa enggak memberikan layanan. Karena memang tujuannya pasien ke situ untuk mendapatkan layanan medis. 2, merujuk pasien ke dokter lain yang lebih ahli bila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Ini memang sudah diatur di situ. Kan tingkat keparahan atau jenis penyakitnya si pasien yang datang ke dokter itu kan macam-macam di situ. Bisa jadi kan namanya orang ada sesuatu yang kurang ya, termasuk dokter di situ. Kalau dia merasa tidak pas, tidak mampu, tidak yakin ya terhadap layanan medis yang dia akan lakukan, dia berhak, bahkan dia berkewajiban ya untuk merujuk pasiennya. Jadi kalau dia kurang mampu ya, tidak mampu untuk memberikan layanan medis seperti itu ya kita rujuk pasien itu ke dokter lain ya yang lebih ahli di bidangnya, pakar di situ. Karena ada spesialis, ada subspesialis dan sebagainya, itu kan. Ini. Karena kan kita nggak bisa memastikan bahwa setiap pasien yang datang itu pasti jenis penyakitnya seperti itu, kondisinya seperti itu, dan sebagainya. Ini penting. Kemudian merahasiakan kondisi pasien sampai pasien meninggal dunia. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Hati-hati kan dengan pasiennya, kondisinya seperti apa. Ya. Ini wajib dirahasiakan. Nggak bisa diumumkan ke siapapun. Ya. Ini kan sangat berbahaya ya. Ini kondisi pasiennya harus dirahasiakan. Penyakitnya seperti apa, jenis penyakitnya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Ini kadang-kadang kalau sudah ngerumpi sana-sini, itu kan secara tidak sadar barangkali keluar itu tadi yang mestinya dilarang. Termasuk misalnya kita mengupload misalnya, ya, mengupload pada saat melakukan tindakan medis yang mestinya juga tidak diperbolehkan, ya, dan sebagainya. Harus hati-hati. Ini kan pernah dulu kalau nggak salah itu kan sesuatu yang mestinya nggak boleh ya. Di-upload, kemudian orang lain tahu dan sebagainya ya. Hati-hati ya, jadi wajib untuk merahasiakan kondisi pasiennya. Melakukan pertolongan darurat kecuali ada orang lain yang bertugas atau yang mampu untuk melakukannya. Jadi untuk mendukung ya kewajiban moralnya itu kan wajib melakukan pertolongan darurat. Ya kita kan nggak tahu namanya darurat itu kan, emergensi itu kan kita nggak ngerti kadang-kadang kapan datangnya, seperti apa kondisinya. Nah itulah ini di sini seorang dokter punya kewajiban ya untuk memberikan pertolongan dalam kondisi yang semacam itu. Ya meskipun masih sering kita temukan ya informasi-informasi ya, terkait dengan penelantaran pasien. Ya. Akhirnya apa? Pasiennya proses kelahirannya ada di luar rumah sakit dan sebagainya. Atau akhirnya sampai pasien meninggal gara-gara terlalu banyak ya penanganan atau terlambat penanganan, darah banyak keluar dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, ini jadi harus diprioritaskan. Ya, kalau dalam kondisi darurat ya harus diprioritaskan. Kemanusiaannya lah dulu yang harus diutamakan. Kemudian menambah dan mengikuti ya perkembangan, diupdate selalu ilmunya. Ini memang saya rasa kok
untuk kedokteran ini sangat cepat ininya ya. Sangat cepat, sangat sering ya. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuannya, keilmuannya, kepakarannya. Selalu dituntut penyakitnya semakin hebat, semakin maju, maka juga penanganan yang harus dilakukan oleh dokter juga harus mengikuti perkembangan dari jenis penyakitnya maupun teknologinya dan sebagainya. Harus selalu mengupdate ya. Ini saya rasa ini kok saya melihat ya selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengupgrade dari kepakaran para dokternya itu. Nah, ini sudah suatu tuntutan ya. Nggak bisa kalau misalnya ya wong begini aja sudah pasiennya sudah meludak dan sebagainya itu kan. Ini jangan sampai nanti dokter itu ketinggalan informasi yang sangat cepat ya ininya. Dituntut untuk selalu mengikuti, selalu menambah keilmuannya. Nah, itu di sisi satu hak dan kewajiban dokter. Kemudian sesuai tadi perlindungan hukum tadi kan juga tidak hanya ke salah satu pihak saja, tapi pihak lain pun juga harus ada perlindungan di situ. Apa yang harus dilindungi ya tentang hak dan kewajibannya. Nah, dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah pasien. Pasien juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dia harus mendapatkan memperoleh hak-haknya dalam upaya penyembuhan atas penyakitnya. Pasal 52 di sana dinyatakan hak pasien pertama mendapatkan penjelasan secara lengkap juga ya tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter. Ini sangat penting ya kan. Ya, jadi dokter ya jangan terlalu pelit lah untuk memberikan informasi kepada pasien. Karena dari sisi pasien, informasi itu juga, penjelasan itu juga sangat diharapkan, sangat menentukan nanti. Ya. Bisa jadi dengan penjelasan yang secara lengkap itu, si pasien akan menolak dilakukan tindakan medis. Dengan alasan apa? Berbagai macam pertimbangan. Ya. Pertimbangan dari pihak keluarga, pertimbangan dari segi biaya, dan sebagainya. Ya. Itu seandainya informasi itu penjelasan itu diberikan secara lengkap atau sebaliknya setelah diberikan penjelasan secara lengkap oleh dokter ya tentang penyakitnya, tentang risiko-risikonya, tentang tindakan yang akan dilakukannya ya, tentang opsi-opsi lainnya sampai ke biaya-biayanya sudah dijelaskan di situ. Nah, dengan demikian kan si pasien atau keluarga itu kan mendapatkan informasi yang lengkap dari dokter sehingga dia bisa memutuskan baik, sepakat, setuju. Makanya ada informed consent itu tadi. Jadi karena informed consent itu bagian terpenting dari transaksi terapeutik, maka masalah penjelasan tidak bisa dikesampingkan. Makanya di situ ada keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur khusus tentang itu. Hal-hal apa saja yang harus dijelaskan kepada pasien? Banyak di sana. Bagaimana penjelasan itu harus diberikan? Banyak itu. Tata caranya seperti apa? Itu sampai diatur sedemikian rupa. Harapannya apa? Ya harapannya dari penjelasan itu nanti akan timbul konsensus, kesepakatan. Apakah iya, apa tidak? Di antara kedua belah pihak itu akan tindakan medis yang akan dilakukan. Bisa jadi ditolak, bisa jadi disepakati. Itu sangat menentukan. Maka karena sangat penting informasi penjelasan itu dari dokter, maka itu menjadi bagian pertama dari hak pasien. Jadi ya mudah-mudahan dari dokter-dokter yang lulusan kita atau yang ada di Lampung ini bisa ya, menangkap makna dari hak pasien yang pertama ini. Biasanya itu pasien itu lebih senang ya kalau mendapatkan penjelasan secara lengkap dari dokternya. Mau menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jelas dari pasiennya. Ini pasiennya biasanya suka, jadi secara psikologis dulu kayaknya sudah
cocok. Sehingga harapannya nanti juga bisa jadi belum beli minum obatnya, belum beli obatnya, waduh, keluar ruang periksa udah sembuh rasanya. Mudah-mudahan demikian. Puas dia karena dengan penjelasan dokter. Sudah dokternya cantik, ya, cakep, tampan kalau laki, ya, ramah, ya, lengkap penjelasannya, imbal jasanya murah lagi. Waduh, itu harapannya pasien. Yang gitu. Ini jangan gitu lah. Ini ada dokter yang tahu kalau pasiennya mengular di luar itu mungkin sampai jam 2 pagi nggak selesai, udah pelit amat, ya. Raut mukanya sudah judes dan sebagainya lah. Jangan, ini kan. Ini, karena apa? Karena itu juga bagian dari pelayanan, ya. Itu bagian dari hak pasien. Berikan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dia lakukan. Opsi-opsinya, resikonya, ya. Sampai nanti tata laksananya dan sebagainya, sampai ke biayanya barangkali kan. Ini kan kadang-kadang kita terkendala dengan biaya terlalu besar dan sebagainya. Ini bagian yang biasanya diperhitungkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, menyepakati atau tidak menyepakati untuk terjadinya transaksi terapeutik. Ya. Jadi ini sangat penting dilihat dari hukum perjanjian. Makanya dari awal kita sampaikan, suatu persetujuan, suatu perjanjian itu enggak serta-merta akan terjadi, akan muncul. Pasti terjadinya itu atas dasar kesepakatan, konsensus, sampai menjadi salah satu asas dari perjanjian, asas konsensual. Ini menyatakan bahwa masalah kesepakatan itu hal sangat prinsip dalam perjanjian, termasuk dalam transaksi terapeutik. Jangan sampai syarat sahnya itu tidak dipenuhi transaksi terapeutiknya, sehingga tidak sah. Kalau nggak sah ya nanti waduh panjang urusannya. Itu. Nah, kesepakatan, konsensus itu kan tidak serta-merta juga muncul, tidak jatuh dari langit. Apa? Yaitu adanya negosiasi, tawar-menawar. Apa yang ditawar-menawarkan? Dalam hal ini adalah informasi-informasi. Tentang apa ya? Tentang segala sesuatu di situ. Informasi itu harus disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Dijelaskan. Nah, dalam konteks ini adalah penjelasan itu tadi. Itu kan informasi, isinya informasi, keterangan yang harus disampaikan kepada pihak pasien. Tadi pasien juga berkewajiban untuk menginformasikan, menjelaskan secara lengkap kepada dokter tentang kondisi pasiennya, umurnya berapa, jangan dibohongi umurnya, ya. Mentang-mentang rambutnya masih hitam semua, ya, janggutnya belum putih, misalnya, padahal itu semiran. Sementara umurnya sudah 60 lewat, ini kan ngomongnya 40 misalnya kan, ini kan salah satu bagian yang nanti akan dipertimbangkan, ya, dalam tindakan medis oleh dokter. Harus fair, harus jujur. Hak kedua, meminta pendapat dokter lain, second opinion. Nah, ini sering juga dilakukan. Ya. Jadi nggak usah ya tersinggung dokter itu kalau ada pasien yang minta second opinion. Itu merupakan bagian hak dari pasien. Oh, mungkin informasi yang pertama dia dapat seperti itu. Kemudian dia browsing, kemudian ada juga tetangga, saudara yang mendapatkan penyakit yang sama. Ini ternyata mendapatkan tindakan medis yang agak berbeda barangkali. Nggak ada salahnya juga kan kalau dia minta pendapat ke dokter lain. Kita hormati hak pasiennya. Silakan. Karena kan ini terkait juga masalah keyakinan di dalamnya. Ya. Mudah-mudahan kalau sudah yakin, ya insya Allah akan lebih dimudahkan untuk penyembuhannya. Tidak masalah. Dan itu bagian dari upaya pasien untuk mendapatkan kesembuhan. Dia bisa minta pendapat dokter lain, second opinion. Ya. Kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis tadi. Ya. Itu haknya juga. Ya. Seperti apa? Dia harus mendapatkan pelayanan dari seorang dokter. Apakah di situ dokter sudah melaksanakan belum dengan standar profesionalnya,
standar prosedur operasionalnya dan sebagainya. Nah, ini kan juga suatu hak. Tadi selain dari kewajibannya si dokter untuk berpegang pada SP dan SPO-nya, ini kebalikannya bagi si pasiennya. Dia juga berhak dong untuk mendapatkan layanan itu sesuai dengan SP dan SPO-nya. Jadi timbal balik ya sebetulnya. Apa yang menjadi kewajiban dokter merupakan hak dari pasien. Ini secara umum demikian. Meskipun ada transaksi-transaksi tertentu, perjanjian tertentu, yang bisa jadi antara hak dan kewajiban itu tidak selalu berbalikan. Ya. Kemudian juga bisa menolak tindakan medis. Nah, itulah tadi pentingnya mendapatkan penjelasan secara lengkap, secara jujur dari dokter dengan segala macam pertimbangan ya dari pasien maupun keluarganya, maka bisa saja tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter itu ditolak, tidak disepakati oleh pasiennya dengan berbagai macam pertimbangan, ya macam-macam di situ. Ya kita hormati. Ya kalau menolak ya nanti kan harus dibuat itu kan penolakannya itu secara tertulis. Ini sebagai jaminan kepastian hukum bagi dokter. Jangan sampai hanya secara lisan aja nanti bahaya itu kan. Ini karena menyangkut risiko padahal tahu mungkin barangkali dari sisi medisnya, kedokterannya, wah ini bahaya ini. Harus segera ditangani dengan tindakan medis tertentu. Nah, sementara di pihak lain, pasien atau keluarganya, pertimbangannya berbeda juga. Akhirnya dia menolak. Nah, untuk menjaga keamanan, ya perlindungan, kepastian jaminan tadi itu, ya dibuat secara tertulis. Jadi ada kepastian hukumnya. Bahwa si pasien atau keluarganya itu menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dalam upaya penyembuhan itu. Nah, kalau dia menolak dan itu dinyatakan secara tertulis, secara tegas di situ, ya sudah. Maka tanggung jawab risiko atas penolakan itu ya wajar balik ke pihak pasien atau keluarganya. Karena sudah secara tegas menolak, secara tertulis di situ atas penolakan tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Itu jadi hak dari pasien. Kemudian berhak mendapatkan isi rekam medis. Wajar itu kan. Kita kan juga pengen ngerti hasilnya seperti apa. Ya. Dengan kita mengetahui isi rekam medis, kita akan mengetahui kondisi yang secara medis sebenarnya itu seperti apa. Meskipun ya secara awam mungkin banyak yang nggak ngerti itu. Istilahnya aja nggak ngerti ini apa, angkanya sekian, ini apa itu kan. Udah. Saya juga nggak ngerti itu, paling juga nanya nanti ini apa ini maksudnya, ini berapa, ini kenapa demikian dan sebagainya. Tapi bagaimanapun itu adalah merupakan hak pasien, ya, isi rekam medis itu. Nggak bisa isi rekam medis nanti diumumkan, ya, harus dirahasiakan hanya orang-orang tertentu, ya, untuk bisa mengetahui isi atau mendapatkan isi rekam medis tersebut. Nah itu mengenai hak pasiennya. Jadi secara panjang lebar, intinya apa yang menjadi kewajiban dari dokter itu pada dasarnya merupakan hak pasien. Meskipun tidak selalu demikian ya, selalu saya ingatkan demikian. Tapi biasanya demikian. Apa yang menjadi kewajiban satu pihak merupakan hak pihak lain. Begitu juga sebaliknya. Nah kemudian pasien tadi. Di samping haknya, kewajibannya apa? Memberi informasi yang lengkap, jujur tentang masalah kesehatan. Tadi sudah berulang-ulang ya. Ini kadang-kadang ya namanya manusia ya. Manusia yang nggak ngerti gitu kan. Tujuannya apa kok dokter itu nanya ini, nanya itu. Waduh, ini kan rahasia saya, ini kan ini. Padahal dalam rangka untuk mengupayakan penyembuhannya. Kok nanti waduh semuanya penyakit ada di sini, nanti saya gimana? Nah, barangkali dia berasumsi demikian. Padahal bisa jadi itu satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter supaya apa? Ya supaya tindakan medisnya nanti tepat, gitu kan? Melihat umurnya, melihat penyakitnya, ya, lihat kondisi, ya, jantungnya, tekanan darahnya dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan tepat apa yang akan dilakukan oleh dokter. Kemudian mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, ini kan.
Nah, jadi jangan sampai nanti karena sudah menahun nggak sembuh-sembuh barangkali kan, alah begitu-begitu juga ini selama ini juga begitu. Nah, jangan sampai ya. Namanya inspanning verbentenis, upaya. Jadi rasanya juga nggak bisa sekaligus kita sekali datang pulang dari dokter langsung sembuh itu ya insya Allah ya kalau bisa begitu alhamdulillah ya. Tapi kan tidak selalu demikian. Bisa jadi kita harus berulang-ulang, periksa lagi ke dokter, kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu. Karena apa ya? Karena selalu dilihat perkembangan penyembuhan dari penyakitnya, perkembangan dari kesehatannya. Sehingga apa? Sehingga ya dosis obat yang diberikan bisa jadi setiap kali pemeriksaan itu berbeda, antara 1, 2, dan seterusnya. Memang begitu prosesnya, dari segi medis barangkali ya. Saya bukan seorang dokter, ya. Akhirnya juga yang ngikutin aja. Dan itu kewajiban dari pasien. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Pak, Bapak itu kan umurnya sudah 60 tahun. Ini kan Bapak itu saraf kejepit, gitu kan. Jangan olahraga yang berat-berat, sepak bola, badminton, ya, tenis. Ini renang aja, gitu kan. Ya, tapi karena hobinya itu badminton, selama ini kalau badminton itu ya di samping bisa silaturahim, teman-temannya ketemu, juga senang. Ini nggak boleh disuruh renang aja katanya sesuai dengan penyakitnya. Ya sekali, 2 kali, 3 kali masih mau gitu kan. Tapi aduh jenuh juga ya renang itu kok nggak bisa sebebas ketawa-ketawa seperti di lapangan badminton, seperti di lapangan tenis. Akhirnya ya sudah, ya untung aja alhamdulillah sembuh. Gitu kan. Tapi sebaiknya ya kita mematuhi apa yang dinasihatkan oleh dokter karena beliaulah yang tahu seperti apa kondisi kita. Ya. Ini. Nah, ini memang tantangan juga oleh pasien. Terlebih kalau pasien itu ya sudah penyakitnya menahun gitu kan. Udah lama udah jenuh lah ini nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini itu kan. Karena apa ya? Karena gulanya tinggi. Aduh, kok begini terus ya kapan saya bisa menikmati hidup? Makan enak, yang lain-lainnya bisa ketawa-ketawa, ya, di rumah makan ini, kita cuma air putih, makan sayur, nah itu rasanya, nah itu. Itulah tantangan bagi pasien. Tapi kita harus ingat memang itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai pasien. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Minum obat juga demikian. Aduh, bosan ya setiap hari ini ada 5 jenis, 7 jenis yang harus diminum. Sampai kalau mau bau obatnya aja sudah mau muntah dan sebagainya. Ya, itulah dalam rangka untuk penyembuhan. Ya. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana Yankes. Kan biasanya ada ya tata tertib di Yankes di situ. Tidak boleh A, tidak boleh B, C dan sebagainya. Ya kita ikutin. Ya. Semuanya itu ya untuk menjamin hak-hak dari orang yang ada di situ, baik pasien maupun tenaga medisnya di situ. Rokok misalnya, ya, kemudian membuat gaduh dan sebagainya biasanya kan ada di situ kan. Tata tertibnya harus kita patuhi. Kalau memang harus pasien itu harus banyak istirahat, ya kita patuhi di situ. Meskipun kultur budaya kita itu biasanya kalau ada saudara atau tetangga yang sakit, rombongan ya ber-RT di situ penuh semua sampai waduh. Ya, di satu sisi memang kita menunjukkan solidaritasnya, empatinya, persahabatan kita bagus di situ. Tapi di sisi lain dari perspektif dokter atau dari pelayanan kesehatan di situ kok nggak pas ini kan maksudnya biar banyak istirahat. Ini bayangin aja gimana setiap orang setiap jam ini selalu masuk gantian di situ saling memaksakan untuk bisa ketemu ya akhirnya nggak bisa istirahat padahal itu ya ditentukan ya diutamakan dengan pertimbangan tertentu maka dibatasi ya aktivitas dari pasiennya biar istirahat. Nah itu mungkin dilema juga untuk penyelenggara dari pelayanan kesehatan ya. Ada ditentukan di sana jam besoknya itu jam berapa. Kadang-kadang yang ya karena dengan berbagai macam alasan. Saya kan saudaranya, saya kan dari jauh, saya kan dari panjang pokoknya dah gitu. Kemudian memberi imbal jasa atas pelayanan yang dia terima ya. Ini wajar udah mendapatkan pelayanan
dari dokter, maka kewajiban dari seorang pasien yaitu memberikan imbal jasa sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya. Meskipun di situ nggak dinyatakan berapa dok, ini dok, ada mungkin juga yang begitu, yang belum tahu mungkin kan. Kalau sudah tahu atau mungkin ada tarif tertentu, ya, sudah hafal, ya di situ sudah tahu dia datang itu harus menyiapkan berapa dan seterusnya. Nah ini pasal 53 kewajiban seorang pasien. Ya. Jadi jangan sampai di satu sisi kita sebagai pasien selalu ya teriak-teriak keras tentang hak-hak kita, tapi di sisi lain kita menyembunyikan, kita tidak melaksanakan kewajiban seorang pasien. Ini juga nggak fair ya. Ini jadi harus fair ya tentang apa kewajiban kita sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal untuk menyerasikan dengan hak-hak kita. Ini biasanya kalau di dalam demo-demo itu kan gitu, yang kita teriakkan itu kewajibannya, hak kita ya. Sementara kewajiban kita nggak pernah kita kemukakan di situ. Itu memang karakter manusiawinya kan rata-rata memang begitu. Ya. Nah, tapi kita harus wajib juga bisa menerima juga tuntutan-tuntutan dari pihak lawan kita. Wajib dong kalau dia itu mengemukakan tentang kewajiban kita itu seperti apa. Nggak usah tersinggung, itu memang sudah dinormatifkan, ditentukan, mestinya harus seperti apa. Seluruh kewajiban dan antara dokter dan pasien harus dilaksanakan. Ini mengenai pelaksanaan perjanjian tadi, pelaksanaan transaksi terapeutik. Apa artinya transaksi terapeutik kalau tidak dilaksanakan? Maka di dalam pasal 1338 itu sudah ditegaskan di sana ayat 3-nya. Ya. Jadi kalau perjanjian itu sudah dibuat, saya rasa kan ayat 1-nya bunyinya berlaku sebagai undang-undang mengikat para pihak. Maka isi substansi dari transaksi terapeutik itu di perjanjian itu harus dilaksanakan. Untuk apa kalau hanya sekedar janji doang? Apa gunanya transaksi terapeutik? Informed consent dan sebagainya itu tadi. Justru disinilah pentingnya realisasi dari isi perjanjian, isi dari transaksi terapeutik. Jadi harus dilaksanakan. Pelaksanaan dari transaksi terapeutik itu harus mengacu kepada asas etikat baik. Jadi memang ada etikat baik dari dokter, etikat baik dari pasiennya untuk melaksanakan apa isi kesepakatannya itu tadi. Dari awal memang harus sudah begitu. Ada niatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada niatan, ada etikat baik dari awal di dalam melakukan upaya penyembuhan kepada pasien. Ada upaya baik juga bagi pasien untuk memberikan informasi secara lengkap kepada dokter, untuk memberikan imbal jasa kepada dokter. Ini jangan sampai sudah sepakat gitu, nggak taunya habis diperiksa hilang aja. Ini kan orang-orang yang semacam itu kan berarti nggak ada etikat baik untuk melaksanakan isi perjanjian. Nah itulah ditekankan pada 1338 ayat 3 KUH Perdata. Ya, ini harus dilaksanakan dengan etikat baik. Makanya ada jenis pidana yang empiris tadi. Kalau empiris kan berarti tentang pelaksanaan dari aturan itu apa. Jadi kalau judul tesisnya itu sudah pelaksanaan perjanjian transaksi terapeutik atau pelaksanaan transaksi terapeutik. Ini kan nanti bicaranya ya sudah pada ini pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang diatur di dalam transaksi terapeutiknya itu seperti apa, realisasinya seperti apa. Jadi nggak cukup hanya kita kutip aja isi dari transaksi terapeutiknya, copy paste isinya apa. Tapi bagaimana isi dari transaksi terapeutik itu diwujudkan, direalisasikan. Apa tadi kewajibannya dokter? Oh, satu ini. Nah, kita lihat pelaksanaannya seperti apa. Apa kewajiban dari seorang pasien? Oh, tadi seperti ini, memberikan penjelasan. Kita lihat penjelasannya itu seperti apa. Apa yang diberikan oleh seorang pasien, penjelasannya. Kapan itu diberikan, oleh siapa, dan sebagainya. Nah, itulah hasil penelitian secara empirik, melihat pelaksanaannya. Nah, berbagai macam tadi hubungan hukum itu. Karena apa? Karena di dalam
transaksi terapetik itu ternyata memerlukan pihak-pihak lain di dalam upaya penyembuhan itu. Ya. Maka di situ akan muncul banyak hubungan hukum. Kembali lagi ke awal tadi, kalau banyak hubungan hukum berarti di sana ada banyak peristiwa hukum, banyak perjanjian di sana. Nah, dari aspek hukum itulah yang perlu kita ketahui, kita miliki perjanjiannya itu seperti apa. Misalnya hubungan antara dokter dan perawat atau tenaga kesehatan lainnya, ini kan akan menimbulkan perikatan tersendiri. Hubungan antara dokter dengan rumah sakit, ini juga ada dasar hukumnya, sehingga menimbulkan hubungan hukumnya. Nah, itulah kenapa di dalam transaksi terapeutik, seperti di ragaan awal tadi, itu banyak terjadi hubungan hukum. Karena memang di dalam transaksi terapeutik memerlukan pihak-pihak lain di dalam upaya penyembuhan pasien oleh seorang dokter. Nah, silakan nanti diidentifikasi, misalnya mau melihat di antara hubungan hukum satu dengan yang lain ini. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya, situasi, posisi dari dokter itu kerja di mana, maka aturan-aturan yang terkait di dalamnya itu apa. Ada hubungan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum administrasi negara, kalau dokternya itu bekerja di rumah sakit pemerintah. Nah, ini kan sudah bisa mungkin dibandingkan lagi bagaimana mengenai isi perjanjian atau pelaksanaan dari perjanjian. Kalau dokter itu misalnya bekerja di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Bisa jadi kan beda itu kan. Posisinya sudah beda, mungkin hak dan kewajibannya beda, dasar hukumnya beda, akibat hukumnya beda, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang. Ya, sudah jadi tesis. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk S3-nya. Ya. Kita kembangkan terus itu. Nah, itu kan sudah bisa kita jadikan. Jadi nggak perlu bingung ya dengan tesisnya. Cukup banyak yang bisa kita ini. Ya. Nah, kemudian hubungan misalnya antara dokter dengan perawat. Ini dasarnya apa? Dilihat dari perjanjiannya. Pertama bisa masuk ke perjanjian perburuhan ya, yang bersifat subordinasi atas bawah. Ya. Itu. Tapi kondisinya sekarang kan bahwa sebetulnya perawat itu kan memiliki kepakaran tersendiri. Ya. Dia mempunyai profesi sendiri, dituntut ada kepakaran tersendiri. Nah, maka di situ perjanjian perburuannya juga sudah tidak murni di situ. Tidak sepenuhnya dikendalikan oleh dokter sebagai atasannya. Karena apa ya? Karena seorang perawat itu sudah memiliki kepakaran tersendiri, profesi tersendiri. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perburuan itu yang sifatnya subordinatif itu tidak sepenuhnya bisa diberlakukan. Ya. Nah itu ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat, bisa care, bisa cure, kan gitu. Bisa berupa perawatan, bisa upaya pengobatan. Nah itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan sore hingga petang ini ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk memahami masalah perikatan-perikatan yang timbul terkait dengan transaksi terapeutik. Ya. Nanti materi ini akan bisa di-download ya di kelas maupun di Siakadu ya. Dan saya ingatkan lagi, ini barangkali ada yang kelupaan untuk mengisi daftar hadir, jangan lupa ya. Usahakan pada awal mulai kuliah itu selalu mengawali dengan mengisi daftar hadir dulu ya. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan pada petang hari ini. Mudah-mudahan kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Sehat terus ya Mbak Putri ya. Mbak Mona Lisa, Mbak Putri, dan Mas Piono. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin untuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ih, masa ganti sih jamnya? Benci bener gua. Kemarin itu masih jam 4 masih bisa absen loh. Nah, ganti-ganti. Lihat deh. Dia ada di absen tuh. Kemarin dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam.